Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada tema yang keempat, subtema yang pertama. Kita lanjut lagi pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang jenis-jenis pekerjaan. Sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Jadi semua sumber daya yang bermanfaat bagi manusia di bumi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi hidupnya. Jadi manusia melakukan berbagai jenis usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang terdapat di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi bisa dipengaruhi oleh kondisi daerah, bisa juga dipengaruhi oleh kondisi cuacanya. Misalnya kondisi alam yang berupa dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah serta pantai, itu mata pencaharian penduduk itu berbeda-beda. Mata pencarian penduduk dataran tinggi tentunya berbeda dengan penduduk di dataran rendah. Jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi mereka juga berbeda-beda. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi hidup. Misalnya orang tuamu, pekerjaannya apa? Nah, itu ayahmu misalnya bekerja sebagai anggap saja sebagai seorang dokter misalnya. Ayahmu bekerja sebagai seorang dokter. Itu merupakan kegiatan ekonomi di bidang jasa. Jadi bukan menghasilkan barang, tapi menghasilkan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi seorang dokter menggunakan keahliannya untuk memperoleh uang. Dan uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Itu namanya kegiatan ekonomi. Sekarang Bu Guru akan jelaskan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Bu Guru ulangi lagi kalau kondisi alam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jadi kondisi alam yang berbeda-beda juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda pula. Kegiatan ekonomi di dataran tinggi berbeda dengan di dataran rendah, apalagi di pantai. Sekarang kita simak satu-satu jenis kegiatan perekonomian masyarakat. Yang pertama adalah pertanian. Selanjutnya perkebunan, ketiga peternakan, 4 perikanan, 5 kehutanan, 6 pertambangan, 7 industri, 8 perdagangan, dan yang terakhir adalah jasa. Sekarang kita kupas tuntas masing-masing jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah pertanian. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani, sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris. Jadi kegiatan pertanian adalah usaha mengolah tanah untuk menghasilkan bahan pangan. Bahan pangannya apa contohnya? Padi, jagung, dan ubi. Biasanya kegiatan pertanian ini cocok di dataran rendah. Jadi kalau pertanian ini dipaksakan di dataran tinggi atau pegunungan, maka hasil panennya tidak akan sebagus di dataran rendah. Perekonomian yang kedua adalah perkebunan. Ini adalah contoh perkebunan teh. Perkebunan itu merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman keras. Jadi kegiatan perkebunan cocok dilakukan di dataran tinggi. Tanaman perkebunan dapat digolongkan kedua golongan, yaitu tanaman musiman atau berumur pendek. Misalnya digunakan untuk menanam tebu, tembakau, dan rosella. Kemudian ada tanaman perkebunan tahunan atau berumur panjang. Teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Nah, ini cocoknya di dataran tinggi.
Tanaman perkebunan musiman ini maksudnya jika selesai dipanen berarti sudah selesai. Jadi harus dicabut. Tebu selesai dipanen, semuanya dipanen semua sampai batang yang mendekati akar. Tembakau juga seperti itu. Setelah selesai baru dilakukan penanaman kembali. Tapi kalau perkebunan tahunan, jika sudah dipanen misalnya teh, dipanen ujung-ujung dari daunnya, itu masih bisa dipanen lagi keesokan harinya dan seterusnya. Itu namanya perkebunan tahunan atau panjang. Begitu juga dengan kopi. Kopi juga setelah berbuah, batangnya tetap tidak dicabut, tapi menunggu berbuah kembali. Itu adalah tanaman yang perkebunan yang berumur panjang atau tahunan. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah peternakan. Yang Bu Guru tampilkan adalah peternakan sapi. Jadi peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Bisa diambil dagingnya, telurnya, susunya, atau bahkan kulitnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu usaha peternakan hewan besar. Hewan besar ini misalnya sapi, kerbau, kuda. Yang tinggi-tinggi, yang bentuknya besar. Gajah, Bu Guru. Gajah itu bukan hewan peliharaan, tapi hewan yang dilindungi. Kemudian kambing. Kambing bentuknya lebih kecil dari sapi. Kambing masuk pada hewan kecil, yaitu hewan yang berukuran kecil. Kambing, domba, kelinci, dan babi. Kemudian ada lagi peternakan unggas. Ayam, itik, entok, dan burung. Misalnya kalau sapi bisa diambil dagingnya. Kalau sapi perah, diambil daging dan susunya. Kerbau bisa diambil, dagingnya juga bisa dimakan. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kuda bisa digunakan untuk mengangkut barang. Semuanya punya manfaat. Ayam diambil daging dan telur. Biasanya peternakan ini ada di dataran rendah. Kemudian perikanan. Perikanan ini adalah contoh perikanan yang laut ya. Perikanan merupakan usaha yang dilakukan di wilayah perairan seperti laut. Usaha perikanan dibedakan menjadi 2. Ada perikanan darat. Perikanan darat itu usaha memelihara dan menangkap ikan di darat. Jadi ada semacam tambak-tambak. Itu adalah perikanan air tawar dan air payau. Jadi yang diternakan adalah mujair, gurami untuk yang air tawar ya. Kalau air payau biasanya diternakan itu ikan apa kemarin? Lupa ya. Ikan apa kalau air payau? Diingat-ingat kembali. Kemudian kalau perikanan laut itu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dengan membudidayakan ikan tersebut dalam tambak-tambak. Jadi ditangkap dulu kemudian ditambakkan, ditaruh di dalam tambak. Kalau perikanan ini biasanya dilakukan di tepi pantai. Masih ingat dengan air payaunya? Sudah ingat? Perikanan air payau itu adalah ikan bandeng. Lupa mungkin ya. Berarti harus lebih banyak belajar. Kemudian yang kelima adalah kehutanan. Kehutanan itu banyak manfaatnya dari hutan, yaitu pelestarian hutan yang bisa dimanfaatkan kayu atau mungkin manfaat lainnya. Misalnya hasil-hasil hutan. Kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Kemenyan itu bukan kemenyan yang dibakar ya, tapi kayu kemenyannya. Kemudian selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam,
dan sebagai tempat hidup dan berkembangnya berbagai macam satwa. Kalau hutannya ditebang, dibakar, kemudian dijadikan perumahan, kemudian satwanya kemana? Pasti mereka tidak punya tempat hidup, jadi ekosistem dari hewan-hewan juga akan berkurang. Yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Itu adalah pertambangan. Jadi mineral-mineral yang ada di perut bumi itu digali. Jadi untuk memanfaatkannya harus digali dulu menggunakan alat berat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, contohnya timah, bauksit, besi, nikel, dan tembaga. Kemudian ada barang tambang yang bukan logam, keramik, belerang, dan gips. Kemudian ada lagi barang tambang sumber energi, minyak bumi, batu bara, dan gas. Yang ketujuh adalah industri, perekonomian industri. Industri adalah kegiatan mengelola barang mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu adalah pengertian industri. Contoh kegiatan industrinya yaitu industri pakaian, industri makanan, industri tekstil, dan industri semen. Kemudian industri dikelompokkan menjadi 4. Industri rumah tangga, berarti itu masih kecil ya. Pegawainya bisa 1 atau 2 orang. Itu biasanya keripik pisang yang kecil-kecil yang ada dibungkus tulisannya industri rumah tangga, IRT. Itu berarti industri berskala kecil. Kemudian ada industri kecil, pegawainya 10 sampai 20 orang, kecil. Industri sedang lebih besar dari industri kecil. Kemudian ada industri besar yang menggunakan alat-alat berat seperti ini. Ini namanya industri besar. Yang ke-8 adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sekarang Bu Guru tanya, apa itu produsen? Ini apa namanya? Produsen ini adalah orang yang membuat barang dan konsumen adalah orang yang membeli atau mengkonsumsi barang tersebut. Jadi misalnya ada orang yang membuat tempe, kedelai, berarti itu namanya produsen. Kemudian orang yang menjajakan yang beda dari orang yang membuat itu namanya orang yang berdagang, melakukan perdagangan. Disampaikan dari produsennya atau pembuatnya ke konsumen atau pembelinya. Kemudian, berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, usaha perdagangan itu meliputi perdagangan kecil, berarti jumlah yang dijual itu juga kecil, perdagangan sedang, dan perdagangan besar. Kalau perdagangan besar itu adalah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan berdagang menjual barang ke luar negeri. Jadi dijual ke luar negeri. Kalau impor, kegiatan berdagang mendatangkan barang dari luar negeri. Misalnya untuk mesin-mesin mobil, Indonesia tidak bisa membuatnya, jadi harus mendatangkan mesin dari luar negeri. Misalnya untuk HP, Indonesia tidak bisa membuat HP sendiri, maka mendatangkan atau membeli HP merek-merek Cina dari Cina. Misalnya kalau ada yang dari Jepang, itu merupakan kegiatan perdagangan besar. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Jadi tidak ada barangnya, hanya keahlian yang diperjualbelikan. Jadi misalnya kalau tadi perdagangan tempe itu ada barangnya, tapi kalau jasa tidak ada barangnya. Misalnya ada angkutan umum itu taksi, Gojek. Kemudian Grab ya, Grab.
itu adalah menjual jasa. Tidak ada barangnya, hanya mengantar konsumen atau mengambil barang. Asuransi, pegawai asuransi juga tidak menjual barang, tapi hanya mempromosikan sesuatu kepada konsumen supaya konsumen mau menabung di hari tua misalnya. Guru tidak ada barangnya juga. Guru hanya mengajari siswa untuk belajar, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi contoh usaha jasa yang ada di sini tidak ada barangnya. Dokter, pegawai bank, bengkel, tukang potong rambut, penjahit, fotografer, dan pelukis itu hanya menjual jasa, tidak menjual barang. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang jasa punya keahlian. Jadi mereka punya keahlian dan keahliannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya penjahit menggunakan jasa kainnya dari orang yang menjahitkan. Jadi hanya penjahit ini hanya menjahitkan saja, membuat bajunya, kemudian baru dapat uang. Fotografer itu orang yang biasanya mutu-mutu, foto-foto itu dicetak, itu juga tidak ada barang yang diperjualbelikan, tapi hanya sebagai seniman saja. Itu adalah contoh 9 kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kemudian, untuk mengasah kemampuan kalian, keterampilan kalian, silakan dijawab kegiatan ekonomi berikut. Misalnya 1, warung makan. Warung makan, pekerjaan yang ada di warung makan itu apa saja? Oh, di warung makan ada pelayan, kasir, dan tukang masak. Itu ada di warung makan. Kemudian yang kedua, toko. Apa saja pekerjaan yang ada di toko? Sebutkan. Di sekolah apa saja, rumah sakit apa saja, dan perkebunan. Ini adalah KD keterampilan ya, KI 4. Silakan lanjut ke KD pengetahuannya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Dan yang kedua, apa yang dimaksud usaha industri? Ketiga, sebutkan 3 contoh usaha jasa. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan perdagangan. Itu hanya 4 soal untuk materi hari ini dan 4 soal untuk KD keterampilan. Silakan dikerjakan, silakan dipahami kembali. Selamat belajar. Dan bagi orang tua, selamat mendampingi anak-anak belajar. Bu Guru akhiri materi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.